kabarnya hari ini? Semua ya. Ini dari IAIN semua atau ada yang dari luar IAIN? Kayaknya sebagian besar dari IAIN, terutama dari FEBI ya. Oke. Langsung minta ini ya, share screen-nya Mbak, minta tolong. Iya, Pak. Ini saya pakai dua perangkat ini ya. Laptop terkadang ada trouble, jadi nanti bisa pakai HP juga ya. Oke, ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah ya. Teman-teman mungkin sudah terbiasa ya atau familiar dengan karya tulis ilmiah karena ya itu sudah seharusnya menjadi bidang ya. Menjadi bidang kalian setiap hari di kampus, itu tentunya tidak terlepas dari karya tulis ilmiah. Mungkin kalian ini ya setiap ada mata kuliah seperti itu kan membuat makalah ya, membuat makalah. Sebentar ya, ini saya pindah di HP dulu ya. Iya, Pak. Ini kayaknya lagi trouble. Bentar. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Cek, masuk suaranya? Masuk, Pak. Oke. Langsung saya mulai ya. Kita sudah mengenal ya siapa itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu presiden keempat ya Republik Indonesia. Namun di sini kita nanti akan membahas tentang seputar karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah itu seperti apa gitu ya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian manfaatnya dengan adanya karya tulis ilmiah ini apa bagi kita, atau bagi dunia akademik, atau bagi masyarakat umum, seperti itu. Kemudian juga tentang struktur karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan karya tulis ilmiah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Langsung nggak, next. Nah, ini daftar isinya ya. Sudah tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nah, tentang karya tulis ilmiah ya. Lagi Mbak, lanjut. Definisi ya. Ini saya ambil dari gramedia.com. Di mana Gramedia ini kan toko buku ya. Ada websitenya dan ada artikel ya.
Karya tulis ilmiah menurut Gramedia.com ini ya, sebuah karya dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, ya, mengusung permasalahan bersifat objektif dan faktual. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa poin dari karya tulis ilmiah itu apa. Ya, ada karya tulis ilmiah maupun yang non ilmiah. Kalau ilmiah kita tulis ya lebih ke fiksi dan non fiksi gitu ya kalau kita namanya. Fiksi sendiri itu dari imajinasi ya, imajinasi seseorang. Ini kita berangkat dari secara umum dulu ya. Kalau fiksi itu berangkat dari imajinasi seseorang ya. Jadi tidak perlu riset ya, tidak perlu data. Jadi imajinasi yaitu memang berbasis apa yang ia alami seperti itu ya. Berbasis pengalamannya, berbasis pengetahuannya, tetapi kemudian dituliskan melalui imajinasinya. Misalkan seperti puisi, ya, cerpen, kemudian apa namanya, novel dan seterusnya. Nah, itu yang fiksi. Kemudian yang non fiksi itu ada yang berupa karya tulis ilmiah ini termasuk non fiksi. Jadi yang non fiksi itu bisa berupa gagasan, ide-ide, ya, kemudian menggambarkan hal-hal yang memang benar-benar terjadi di kenyataan. Saya sampaikan dulu keunggulan yang fiksi, ya. Keunggulan fiksi ini kita bahas yang non ilmiah dulu ya, nggak apa-apa. Non fiksi, maaf, yang fiksi ya. Yang fiksi itu misalkan dulu ya ada karya-karya dari apa namanya sastrawan-sastrawan atau seniman-seniman Indonesia itu berupa novel, ya kan. Misalkan ada novel gitu dari karya misalkan Pramudia Anantatur, ya. Ada yang pernah dengar mungkin nama itu? Pramudia Anantatur itu beliau itu ini ya sering di penjara, lama di penjara ya karena ini berurusan dengan Orde Baru ya pada masa Soeharto dulu. Karena karya-karyanya itu banyak mengkritik gitu ya. Atau ya seperti kritikan terhadap apa yang terjadi di Indonesia, tapi melalui fiksi. Ya kan? Seharusnya kalau fiksi itu kan tidak dikenai hukum ya, dalam artian dia kan melalui imajinasi, ya kan. Maksudnya bisa dikatakan hanya rekaan atau apa ya, sesuatu yang tidak ada di kenyataan, yang disampaikan itu seolah itu pakai nama-nama samaran gitu ya, bukan nama sebenarnya di kenyataan. Meskipun itu menceritakan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Nah, itulah keunggulan dari fiksi ya. Jadi kalau kalian menulis misalkan cerpen atau novel yang itu mengkritik itu lebih ini ya, lebih aman gitu ya. Lebih aman daripada misalkan apa namanya? Kritik-kritik pada tulisan yang non fiksi. Itu pada saat dulu ya, ketika dunia pers atau dunia tulis menulis itu masih dibungkam ya, dibungkam oleh Orde Baru. Nah, itu mereka banyak melalui. Kalau saat ini ya sudah namanya sudah bebas ya kan. Meskipun apa ya, sekarang itu mulai muncul-muncul lagi ya, maksudnya banyak yang ditangkap seperti itu. Itu karena ada UU ITE itu ya, undang-undang kaitannya IT itu. Nah itu seharusnya juga perlu dikaji lagi yaitu
kadang memang apa ya, orang yang nggak tahu, nggak memahami tentang UU ITE ini, kemudian aktif di sosmed dan melakukan kritik, akhirnya ditangkap. Nah, ini kaitannya dengan apa ya, posisi tulisan itu sebagai media kritik ya. Jadi tulisan itu bisa juga sebagai media kritik. Kemudian menggunakan penerapan kaidah ilmiah ya. Tentu karya tulis ilmiah ini ya kaidahnya kaidah ilmiah ya kan. Menggunakan urutan-urutan tertentu. Misalkan yang pertama mungkin ada latar belakang masalah itu ya. Di pendahuluan ada latar belakangnya. Di dalam latar belakang itu nanti ada apa namanya? Apa yang menjadi apa ya? Yang menjadikan tulisan itu ada gitu. Maksudnya yang menggerakkan itu apa? Kayak gitu. Latar belakangnya seperti apa permasalahannya. Biasanya terjadi gap ya. Adanya gap antara apa yang sebenarnya dengan apa yang seharusnya. Biasanya seperti itu. Gap atau terjadi jarak gitu ya. Terjadi pertentangan. Atau misalkan ada pertentangan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain yang itu temanya sama. Karena seperti itu juga bisa menjadi penelitian yang baru. Nah, itu nanti kita masuk ke pembahasan novelty. Kemudian mengutamakan aspek rasionalitas. Ini jelas ya, aspek rasionalitas. Meskipun ya tema-tema misalkan di studi Islam terutama. Ya, kita ini kan kalau kita membahas di FEBI ya mungkin. Kalau di FEBI itu kan jurusannya kan ada syariahnya semua ya, ekonomi syariah, kemudian akuntansi syariah, perbankan syariah. Nah itu terlepas dari studi Islam. Jadi studi Islam itu wadah besarnya dari yang ada unsur syariah atau Islam itu tadi. Nah di dalam Islam itu terkadang ada aspek yang irasional, ya kan, atau aspek non rasional di Islam sendiri. Misalkan katakanlah kita mau membahas wahyu. Wahyu itu kan sesuatu yang irasional, ya kan? Karena wahyu itu diterima oleh Nabi itu tanpa melalui penalaran terlebih dahulu kan gitu. Jadi langsung masuk apa namanya? Terjam ke dalam hati dan kemudian disampaikan para sahabatnya pada saat itu ya. Kemudian mengusung permasalahan faktual. Tadi aspek rasional itu apa namanya? Ya, ilmiah kalau tidak rasional atau irasional itu ya kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan yang rasional juga itu bisa ya. Maksudnya apa namanya? Yang berkaitan dengan rasionalitas. Meski wahyu itu sifatnya tadi wahyu ya, sifatnya itu irasional. Tetapi kan apa yang ada di wahyu yaitu Al-Qur'an itu ya, isinya di dalamnya itu mengandung sisi rasionalitas ya. Bisa dinalar oleh manusia. Itu. Kemudian mengusung permasalahan bersifat objektif dan faktual. Nah, ini kaitannya nanti dengan novelty atau kebaruan ya. Jadi di karya tulis ilmiah itu ada unsur novelty atau kebaruan. Kalau tidak baru itu ya seperti kayak mengulang-mengulang saja ya. Artinya kalau mengulang-ulang saja itu ya kurang punya nilai manfaat kan seperti itu ya. Kurang punya nilai manfaat. Objektif dan faktual sesuai dengan fakta ya.
Jadi nanti ada data-data yang bisa diambil atau informasi apapun yang sesuai dengan fakta dan itu bersifat objektif. Ya, tidak atau kita kalau meneliti itu menanggalkan sisi subjektivitas dulu ya, harus objektif kan gitu. Kemudian jenis-jenis karya tulis. Nah, ini mungkin dari teman-teman ya, itu ada yang mungkin sudah bisa menulis, yaitu apa? Ini kok ada coretan apa, Mbak? Itu apa namanya? Makalah, ya kan? Makalah itu kan sering kalian membuat ya. Itu secara strukturnya ya itu sudah sesuai dengan eh, karya tulis ilmiah kan gitu, ada apa namanya? Pendahuluan ya kan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan ya. Kemudian kesimpulan, penutup kayak gitu, daftar pustaka dan seterusnya. Nah, itu sudah sesuai dengan secara struktur ya, dengan karya tulis ilmiah. Namun memang pada kenyataannya kalau kita apa namanya? Menyusun makalah ya, mungkin itu sudah tradisi dari dulu juga ya, mungkin banyak yang lepas gitu kan. Ya memang kita kita memang perlu ya mengambil referensi, tetapi kalau sekedar kopas itu kita kadang tidak. Jadi itu tulisan tidak masuk ke kepala kita dulu kalau kopas, ya kan? Tidak diolah dulu ke akal gitu ya, tidak diolah dulu di kepala, tetapi langsung yang pokoknya yang terkait dengan namanya tema yang mau dibahas ya itu dimasukkan ke situ semua. Makanya kadang di makalah itu kadang ada yang tidak sesuai, tidak sinkron ya apa yang ada yang di daftar pustaka misalkan atau daftar isi ya dengan pembahasan yang ada di dalamnya itu kadang tidak sinkron. Nah, itu mungkin karena ya kopas itu ya. Makanya agar bisa apa namanya? Meminimalisir tradisi kopas itu ya. Kalau bisa ya dihilangkan gitu ya. Kita bahasanya enggak kopas. Bedanya ya tetap beda. Kalau mengambil referensi kita membaca dulu. Nah, karena sekarang itu kan tradisi membaca mungkin Mas bisa dikatakan sudah langka ya. Bahkan seorang akademik sekalipun. Jadi memang harus dibiasakan ya. Karena kalau kita pengen menulis tetapi kita tidak pernah membaca itu kita akan bingung apa yang mau kita tuliskan gitu ya. Jadi harus kalau pengen menulis dengan tulisan yang bagus ya, dari buah pemikiran, dari kreativitas kita, itu kita ya harus banyak membaca, mau nggak mau kan gitu. Kalau nggak nanti tulisan kita itu kayak hanya sekedar kopas atau kurang berbobot ya. Kalau ada unsur dari pemikiran kita sendiri ya kan, dengan mengambil dari banyak referensi ya, beberapa referensi itu akan lebih lebih apa ya, bermakna gitu, akan lebih punya nilai. Terus yang ketiga, itu bisa diturunkan sedikit. Poin yang ketiga adalah poin penting dari karya tulis ilmiah adalah novelty atau kebaruan. Ya, saya singgung kalau tanpa adanya novelty, ya, tanpa adanya novelty itu karya tulis itu akan ini ya dianggap ini kayak seperti yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Misalkan kita mau membahas tentang apa? Tentang ekonomi sejarah ekonomi Islam misalkan ya. Sejarah ekonomi Islam. Kalau sejarah ya memang ini ya tidak bisa atau kurang bisa dikembangkan kecuali kaitannya dengan apa namanya kayak metodologi dan seterusnya. Jadi novelty ini kebaruan ini bisa dilihat dari sisi yang pertama misalkan apa namanya isunya ya. Isu yang sedang dibahas.
Misalkan saat ini isu yang sedang tren apa? Misalkan perang Rusia dan Ukraina. Itu ini ya, isu utamanya itu. Kemudian kan perang itu kan pasti punya dampak, ya. Punya dampak bukan hanya di dua negara itu, tetapi di negara-negara lainnya juga, ya kan? Negara-negara lainnya, misalkan kaitannya dengan politik, misalkan politik hubungan antar negara, misalkan siapa yang mendukung Rusia, kayak gitu kan? Siapa yang mendukung Ukraina, kayak gitu. Itu kan dari sisi politik ya, politik internasional. Kemudian dari sisi ekonominya, misalkan karena ada perang mungkin kaitannya yang berhubungan dengan negara Rusia, misalkan ekspor apa gitu ya, bahan baku apa. Nah itu punya pengaruh, ya, akan berpengaruh. Nah itu kita bisa mengambil novelty dari situ ya. Jadi misalkan kita mau menulis tentang pengaruh perang itu ya, Rusia Ukraina terhadap perekonomian di Indonesia, misalkan terkait kasusnya ekonomi makro, misalkan seperti itu. Nah itu salah satu novelty itu kita bisa melihat dari isu. Jadi tema-tema yang baru itu biasanya novelty-nya itu akan muncul ya, akan ada peristiwa-peristiwa yang baru gitu ya. Kemudian misalkan isunya sama, kita bisa berbeda dari sisi metodologi ya. Pendekatan yang kita ambil ya. Misalkan ini kaitannya misalkan saya membahas tentang kripto gitu ya. Kripto itu banyak yang melihat dari sisi normatifnya ya. Dari sisi apakah cryptocurrency itu halal atau haram, misalkan seperti itu. Namun saya menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Itu tadi normatif. Saya menggunakan pendekatan positif misalkan, yaitu kripto itu apakah kripto bisa dinilai sebagai mata uang. Nah, itu. Misalkan seperti itu ya. Mata uang itu kan harus stabil misalkan. Sedangkan kripto itu fluktuatif. Ya, sangat fluktuatif bahkan ya. Kemudian saya hubungkan juga dengan misalkan ada yang membahas tentang cryptocurrency syariah. Nah, itu dari konsep cryptocurrency syariah dengan penerapan yang sebenarnya itu ada perbedaan atau tidak. Nah, itu kan kebaruan ya, ada sisi kebaruan. Misalkan seperti itu ya. Kemudian lanjut Mbak. Manfaat, ya. Manfaat karya tulis ilmiah. Lanjut. Ada beberapa manfaat yang bisa diambil gitu ya. Kemampuan membaca. Jadi itu tadi ya. Kalau sebuah karya tulis ya, terutama karya tulis ilmiah, dia itu hanya sekedar kopas, artinya tidak melalui proses pembacaan yang detail, itu akan terasa berbeda ya dengan referensi yang banyak itu dibaca. Itu kelihatan dari tulisannya ya. Karena dari tulisan itu kan antara gagasan sendiri ya dengan gagasan atau yang dari orang lain itu kan harus, kalau dari orang lain kan harus dicantumkan ya kalau di karya tulis ilmiah. Sedangkan gagasan sendiri itu ya nggak ada pencantumannya ya karena dari tulisannya sendiri kan gitu. Makanya ya kalau mau membuat karya tulisnya ya harus juga kemampuan membaca yang efektif. Efektif dalam artian kita mengambil poin-poin yang itu berkaitan dengan apa yang akan kita tulis, yang akan kita teliti misalkan. Kemudian mendapatkan kepuasan intelektual itu jelas ya. Kalau kita menulis punya karya tulis ilmiah itu kan
puas gitu. Saya sendiri misalkan nggak hanya karya tulis ilmiah ya, menulis apapun itu ketika hasilnya bagus menurut saya pribadinya ya, karena belum belum habis gitu. Itu akan mendapatkan kepuasan. Ya. Kita puas, tulisan kita, apalagi kalau misalkan tulisan kita habis dan banyak dijadikan referensi oleh orang lain, itu akan punya kepuasan tersendiri. Begitu ya. Kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, ini jelas ya. Karya tulis ilmiah, semakin kita banyak menulis, kalau banyak menulis ya banyak mengambil referensi, ya mau nggak mau kita baca kan gitu. Kita baca. Kemudian pengenalan aktivitas perpustakaan, ya. Kepustakaan itu ya ini ya, pustaka itu buku ya. Jadi kita akan mengenal banyak buku-buku. Jadi semakin banyak referensi yang kita ambil, kita akan semakin buku-buku ya, enggak, kalau sekarang enggak hanya buku ya, tapi misalkan sumber-sumber, misalkan jurnal ilmiah, kemudian artikel-artikel atau esai ya, esai-esai di media massa ataupun media online, sekarang banyak media online juga ya. Nah itu kita semakin banyak. Kemudian selanjutnya ada sebagai bahan acuan. Itu tadi kalau nulis karya biasanya kan banyak yang ini ya, mensitasi atau kayak mengutip gitu ya. Mengutip tulisan-tulisan kita di jurnal gitu. Nah, itu kemudian mereka menggunakannya sebagai bahan acuan. Itu akan nanti ada kepuasan tersendiri gitu ya. Punya tulisan yang bisa dirujuk oleh ini ya, banyak orang seperti itu. Kemudian peningkatan pengorganisasian fakta dan data. Ini ya, kita fakta data itu kan tersebar. Pertama informasi dulu ya. Informasi itu banyak tersebar. Kita bisa mengakses di mana saja sekarang ya. Banyak yang free access sih. Terutama secara online, banyak sumber-sumbernya sudah banyak. Kalau sekarang kok misalkan ya mau mengerjakan skripsi bingung judulnya apa itu, nah menurut saya kebangetan ya. Karena referensi sudah sangat banyak dan bisa diakses secara online. Ya. Jadi kemudian kita bisa mengambil data-data atau fakta yang sesuai dengan tema yang akan kita teliti seperti itu. Itu akan semakin meningkat gitu ya, kemampuan kita di bidang mengorganisir fakta dan data. Terutama kayak yang menggunakan kuantitatif itu pasti butuh banyak data-data yang berkembang. Tapi ini nggak harus berupa kuantitatif ya, tapi data kualitatif juga bisa. Ya. Kemudian melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ini bukan kemudian bukan kemudian diartikan kopas, ya kan? Kopas itu juga ini ya, menggabung-gabungkan gitu ya. Tulisan. Tapi hasil kopas biasanya itu apa istilahnya? Hubungan antar paragrafnya kadang tidak sesuai, gitu kan? Kalau kita parafrasenya biasanya. Parafrasenya tadi hubungan antar kalimat itu kalau hasil kopas itu kelihatan bahasanya malah bingungi kan gitu ya biasanya. Tetapi kalau diolah dulu melalui pembacaan, proses pembacaan itu akan lebih enak dibaca ya. Apalagi semakin sering menulis itu bahasanya akan semakin kaya. Termasuk juga membaca.
dulu saya itu senang ya, dan gitu. Saya kalau ada terbitan cerpen Kompas, ya, kumpulan cerpen Kompas tahun berapa itu, ternyata banyak kosakata yang itu awalnya saya nggak tahu, kemudian saya tahu karena membaca cerpen itu tadi. Nah, akhirnya ketika kosakata yang saya ketahui, itu ya, itu nggak cuman di cerpen, tetapi kalau di fiksi memang bahasa atau diksinya itu lebih kaya biasanya ya, lebih kayak dibaca itu kayak enak gitulah kalau kalau diksi. Nah, kalau di ini di apa yang non fiksi ataupun dalam hal ini karya tulis ilmiah itu biasanya yang bahasa-bahasa akademik itu ya, istilah-istilah akademik yang dulu kita nggak tahu ilmiah itu akan semakin kaya juga gitu kan. Next. Lanjut, Mbak. Struktur ya tulis ilmiah. Ini mungkin teman-teman sudah familiar ya. Saya kira sudah familiar dan tidak tidak selalu ya, tidak selalu karya tulis ilmiah itu harus urutannya seperti ini. Ini yang secara umum. Kalau kita misalkan melihat artikel yang non jurnal, tadi saya tulis ada artikel jurnal, ada yang non jurnal ya. Misalkan kayak esai-esai di media massa atau media online, ya, media elektronik, itu kan seperti gagasan, gitu ya. Gagasan-gagasan, kalau esai itu lebih ke gagasan, tetapi juga mengacu kepada beberapa referensi ya, untuk menguat gagasan tersebut. Nah, kalau di esai itu biasanya lebih lebih bebas, artinya tidak harus baku. Kalau di karya tulis ilmiah yang baku kan ini ya, ada judul, kemudian abstrak, pendahuluan, kerangka teoritis, kemudian ada pembahasan, ya, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Tapi kalau di seperti kayak esai gitu ya, opini-opini gitu, itu juga di dalamnya ada sisi ilmiahnya ya, tetapi tidak tidak harus strukturnya tidak harus ini ya sesuai dengan yang baku ini ya. Ini struktur yang baku. Misalkan kayak makalah kayak gitu ya. Terus artikel jurnal, penelitian tugas akhir ya, skripsi, tesis, disertasi itu mengacu pada struktur yang ini ya, yang baku ini. Kalau sudah ada abstrak itu berarti dia sudah jadi ya, karya tulis ilmiahnya sudah jadi. Kalau masih dalam bentuk proposal itu nggak mungkin ada abstrak ya, karena abstrak itu kan ringkasan dari apa yang ada di dalam penelitian itu. Misalkan di dalam abstrak itu terdiri dari misalkan latar belakangnya apa, kayak gitu ya. Kemudian metode yang digunakan apa, hasil pembahasannya seperti apa, ya kan. Biasanya abstrak itu poin-poinnya itu. Jadi cuma satu halaman gitu. Jadi yang sudah jadi kalau masih proposal itu ya belum ada abstraknya gitu ya. Kemudian next lanjut Mbak. Ya ini ya metode tadi saya lewatkan ya. Metode penelitian ini juga penting ya. Sangat penting, ini menjadi apa namanya? Ya bisa dikatakan jantungnya penelitian itu metodenya ya. Kalau salah menggunakan metode itu ya berakibat fatal. Artinya bisa terjadi kesalahan hasil gitu ya.
Misalkan kita menggunakan metode kualitatif, tetapi seharusnya kuantitatif, gitu ya. Itu ya bisa saja ya. Tetapi mungkin tidak seefektif kuantitatif, misalkan ya. Kalau harusnya didekati kuantitatif, tetapi malah menggunakan kualitatif, gitu. Jadi metode ini kalau salah menggunakan bisa hasilnya itu bisa tidak maksimal, bahkan bisa fatal ya metode. Tetapi ya tergantung itu ya, apa namanya, referensi atau kreativitas dari si penulis itu, bahwa dia merasa metode yang digunakan itu sudah sesuai gitu. Dan ketika pembaca itu membacanya kok itu sudah benar gitu ya, ya itu berarti sudah cocok, sudah sesuai. Tetapi bisa saja metode yang digunakan ini salah gitu ya. Misalkan di kuantitatif sendiri kan ada beberapa model ini ya. Misalkan ada yang menggunakan regresi seperti itu, misalkan contohnya ya. Ada yang menggunakan analisis runtun waktu atau time series misalkan. Nah, kalau seharusnya menggunakan time series tetapi kok ternyata dia menggunakan regresi, ya itu nanti bisa fatal hasilnya kan gitu. Itu menunjukkan bahwa metode itu harus benar-benar orang tersebut menguasai apa yang mau dibahas, tema yang dibahas, metode apa yang cocok, nah, itu ya. Pembahasan dan kesimpulan, saran, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya menunjukkan bahwa apa yang kita tulis itu benar-benar apa namanya, ya sesuai, berkaitan dengan apa yang orang-orang bahas sesuai dengan tema kita. Atau bahkan kalau di masa kemarin ada kasus ya, pernah kasus ya ulang, entah itu ya mirip lah redaksinya itu dari menyatakan si penulis aslinya. Nah, itu dianggap plagiasi. Bisa dianggap plagiasi. Makanya ketika kita mengutip tulisan dari orang lain, yaitu kita menyatakannya kan gitu. Disebutkan itu. Bahwa ini sebenarnya dari penulis ini atau dari buku ini misalkan. Oke, selanjutnya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah karya tulis ilmiah. Selanjutnya. Jadi kita apa ya? Mau menulis ya ini tidak bagus. Memulai dulu tentunya. Kalau tidak memulai ya enggak bakal jadi tulisan kan gitu. Peristiwa. Yang pertama peristiwa. Itu maksudnya peristiwa ya kita bisa melihat kondisi di sekitar kita. Ya. Kondisi di sekitar kita. Hasil misalkan kalian ngobrol sama temannya membahas masalah misalkan tadi ya kayak misalkan perang Rusia Ukraina, kemudian dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan politik. Kalau di ekonomi, nah ini berkaitan dengan apa namanya jurusan kalian kan, yang di ekonomi ataupun di perbankan, misalkan kaitannya bank, ya kan? Itu kan banyak bank-bank yang di Rusia itu, ya itu banyak yang diblokir atau apa itu ya, yang berkaitan dengan negara lain. Jadi kita bisa menangkap sesuatu dari peristiwa yang ada saat ini. Kalau peristiwa yang ada yang dulu-dulu, ya bisa saja kita tulis, tetapi mungkin novelty-nya kurang.
Tetapi kalau peristiwa yang ada saat ini, yang terdekat saat ini, itu biasanya banyak dari sisi novelty-nya itu akan semakin luas. Gitu. Itu ya, dimaksud dengan peristiwa. Kemudian tentunya kita bisa mampu mengungkapkan. Jadi misalkan kasusnya kemarin saya membahas cryptocurrency misalkan ya. Tadi sudah disebutkan ya, penelitian untuk tahun ini itu berawal dari saya ngobrol sama teman. Nah, itu. Saya ngobrol sama teman bahas tentang kripto itu tadi. Ya. Kok kripto itu kok ini ya masih kayak debatable gitu. Tadi ada yang mengatakan halal haram itu sebenarnya seperti apa. Nah, ada yang bilang kalau kripto dikatakan haram itu berarti orang tersebut tidak terlalu mengetahui apa itu. Kayak contohnya. Nah, itu kan menarik ya, sesuatu yang biasanya diperdebatkan, nah itu kita saja. Nah, itu proses yang kedua karena sudah ada peristiwa, bagaimana kita mengungkapnya. Nah, itu kayak kalau saya contohnya dulu, ya awalnya saya mengira-ngira dulu gitu ya. Maksudnya ini nanti mau saya hubungkan dengan apa ya? Gitu. Akhirnya ya saya ungkap itu kaitannya dengan misalkan kripto ini kan currency kan mata uang. Nah, berarti apakah ini punya nilai atau bernilai mata uang atau tidak? Gitu. Apakah bisa bernilai mata uang atau sekedar komoditas? Itu kan perdebatannya di Indonesia seperti itu ya. Kemudian kok ini ada yang membahas secara konsep cryptocurrency syariah. Nah, ini saya hubungkan. Nah, seperti itu. Jadi kita mau mengungkapkan itu kalau dari saya sendiri ya, itu mencari tahu referensi-referensi. Ya. Jadi dari peristiwa itu kemudian melihat referensi yang berhubungan dengan peristiwa itu apa saja. Nah, kemudian terkumpul dan kita menemukan ide, menemukan judul. Nah, seperti itu ya. Mengungkapkan. Itu. Kemudian menganalisis. Setelah kita bisa mengungkapkan, terutama ini yang berkaitan dengan fakta atau data ya. Data-data sudah kita dapatkan, kita analisis. Tentunya dengan memilih tema ya, memilih tema yang kiranya kita itu cocok dengan tema itu. Kita ambil datanya, kita analisis, dan kemudian kita buat kesimpulan. Ini berarti sudah prosesnya ya, masuk ke proses. Kemudian terapkan dalam artian ya kita mulai menulis. Itu penerapan dari karya tulis ya kita mulai menulis ya. Kemudian ada wujudnya. Itu yang namanya terapkan itu ya. Terapkan itu berarti sudah ditulis, mulai ditulis sampai selesai tentunya. Kalau nggak selesai nanti nggak jadi karya tulis ya, masih arsip ya, atau masih draft, berupa draft. Itu ya. Kemudian selanjutnya, Mbak. Nah, ini kita masuk ke pembahasan karya tulis Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya tidak menulisnya karya tulis ilmiah ya, meskipun di dalamnya yaitu sesuatu yang ilmiah semua. Buktinya dirujuk atau dijadikan versi. Berarti itu kan karena beliau sudah tidak diragukan ya dari sisi wawasan keislamannya ya, karena beliau itu keturunan dari pendiri NU baik dari sisi ayah maupun ibunya. Kemudian dari sisi wawasan umumnya terutama yang kaitannya dengan kenegaraan ya, politik, terus kemudian negara ya, isu-isu terkini
yang nasional, internasional itu cukup menguasai ya. Jadi luas, tidak hanya dari tradisionalnya saja ya, atau dari sisi keilmuan Barat juga ya, ilmuwan Barat. Karena beliau ini meskipun itu kan banyak di Timur Tengah, tapi bacaan dari Barat juga ya, keilmuan Barat itu banyak dibaca. Jadi beliau ini pada masa mudanya juga pembaca kutub buku, bisa dikatakan kutub buku. Selanjutnya, ini Islamku, Islam Anda, Islam kita nih. Salah satu judul buku yang ditulis oleh siapa itu tadi ya? Syafi'i ya. Dr. Syafi'i yang memberi pengantar itu, bukan ditulis tapi disusun ya. Karena ini berasal dari artikel-artikel atau esai-esai Gus Dur yang ada di media massa. Dulu kan begitu rajin menulis massa. Kemudian setelah beliau lengser dari presiden, itu meminta tolong ini Dr. Syafi'i Anwar ini untuk menyusun tulisan-tulisan beliau yang tercecer di media massa itu, kompilasikan. Padahal ini Syafi'i Anwar ini dari Muhammadiyah ya. Dari pengantarnya saya baca itu beliau mengaku Muhammadiyah, tetapi latar belakangnya itu jurnalis, jadi banyak mengenal dari tokoh-tokoh itu ya, lintas apa namanya, lintas ormas, lintas. Kemudian next, Mbak. Next. Nah, ini ya, ini bukti bahwa buku tersebut tadi, Islamku, Islam Anda, Islam kita, Islamku, Islam kita, Anda, Islam kita itu dari banyak tulisan-tulisan beliau itu sudah ada ya, silakan dilihat. Itu saya ambil bab 4 dan bab 5-nya. Bab 4 tentang Islam dan ekonomi kerakyatan. Bab 5-nya Islam, pendidikan, dan masalah sosial budaya. Jadi banyak yang bahas tema macam-macam di tulisannya. Termasuk kaitannya dengan ekonomi. Nah, ini ya. Ini berkaitan dengan ekonomi Islam. Bagaimana pendapat Gus Dur kira-kira tentang ekonomi? Silakan dilanjut, Mbak. Bawahnya itu saya garis bawahi. Nah, ini ya. Jadi beliau itu mengatakan di sini, ekonomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, maksud dari beliau dulu itu kan bahkan mungkin sampai sekarang ya mungkin ya. Maksudnya dari pemerintah itu banyak fasilitasi orang-orang yang sudah perusahaannya sudah besar ya. Korporat yang besar. Yang bahkan itu juga berkaitan dengan asing juga. Dan kurang memberikan ruang gitu ya. Kurang memberikan ruang kepada para UMKM misalkan. Nah, ini nanti akan terbaca bagaimana secara umum itu pemikiran Gus Dur seperti apa. Gitu ya. Jadi di sini berdiri di atas kaki sendiri itu artinya berarti kan mandiri ya. Jadi seharusnya ya para UMKM ini ya yang diberikan ruang untuk nanti apa namanya? Berkembang tumbuh Indonesia. Gitu. Jadi tidak hanya memfasilitasi dari apa ya? Yang sudah besar-besar korporat, mereka kan sudah bisa berani membayar lebih kan gitu. Seperti itu ya. Kan UMKM ini kan
Karena kecil nanti terus ya nggak tumbuh karena mungkin katakanlah mungkin seperti itu. Apa yang ditulis oleh Gus Dur ya, pemikiran dari Gus Dur. Kemudian bawahnya lagi, Mbak. Nah, ini karena yang terpenting adalah berlakuannya, bukan penamaannya. Jadi ini kaitannya tentang ekonomi Islam, beliau berpendapat seperti apa. Nah, jadi karena beliau itu lebih pemikirannya itu lebih substansial, ya. Jadi tidak bebas mau dinamakan ekonomi Islam atau apa terserah bebas. Tetapi ya itu tadi bahwa ekonomi yang ada di Indonesia itu seharusnya pro terhadap UMKM, gitu ya, pro terhadap masyarakat kecil, seperti itu. Nanti kita akan bisa membaca bagaimana pemikiran beliau ya, poin-poin dari pemikiran Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, Mbak, di bawahnya itu. Ini ya, ini apa yang ada tadi ya, kumpulan dari saya beliau di media massa itu kemudian tergambar. Ya. Yang pertama, beliau itu berorientasi pembelaan kaum lemah atau minoritas. Itu sangat kelihatan sekali dari tulisan-tulisannya. Ini sesuai dengan semangat Islam sebenarnya ya. Semangat Islam itu kan ini ya, Islam itu dikatakan sebagai agama pembebasan ya. Dulu itu dikenal atau dikatakan sebagai agama pembebasan. Kita contohkan misalkan ada budak ya. Ada budak, kemudian di Islam mulai berangsur-angsur dibebaskan seperti itu ya. Kemudian apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu mendukung ya atau mendorong manusia, umat manusia untuk mengangkat derajat orang-orang yang lemah atau mustad'afin kalau bahasanya. Jadi itu tadi ya, ini sesuai dengan pemikiran Gus Dur. Jadi pemikiran beliau itu yang pertama ini ya, dan itu konsisten. Lemah dan minoritas di Indonesia. Contohnya lagi, kita melihat dulu di Indonesia itu kan agama Konghucu ya tidak diakui kan, maksudnya sebagai agama resmi. Nah, ketika Gus Dur menjadi presiden, karena Konghucu kan bisa dikatakan minoritas ya, bahkan mungkin sebagian kelompok itu menganggap negatif gitu ya. Itu kemudian dari Gus Dur diberikan hak ya atau jadi agama resmi dan kemudian ada perayaan Imlek. Nah, kalau nggak dari Gus Dur ini mungkin Imlek ini nggak menjadi hari libur nasional kan gitu. Ini salah satu jasa dari Gus Dur dan konsisten dalam ini ya tadi ya orientasi membela kaum lemah atau minoritas. Kemudian menolak formalisasi, ideologisasi dan syariatisasi Islam. Nah, ini mungkin karena pemikiran seperti ini kemudian bertentangan misalkan kita melihat contohnya ada kelompok misalkan seperti FPI kan ya, yang sekarang sudah dibubarkan, itu kan bertentangan dengan ini ya, karena FPI itu menghendaki adanya syariatisasi Islam. Ya. Atau kita mengenal istilah NKRI bersyariah, gitu ya, NKRI bersyariah. Dari junjungan dari FPI itu ya, yang mengatakan NKRI bersyariah kan itu. Nah, itu ditolak oleh Gus Dur, ya kan. Jadi tidak perlu Islam itu dibuat formalisasi ya atau ideologisasi, syariatisasi, tetapi substansinya gitu ya. Yang dilihat itu substansinya. Kemudian yang ketiga, paradigma substantif inklusif ini ya.
Ini yang berbeda dengan paradigma yang satunya lagi, itu legal eksklusif. Kalau substantif inklusif itu lebih ke substansinya. Islam itu ya isinya saja dijalankan, ya nggak perlu ada formalitas-formalitas yang itu malah apa ya, terkesan kayak kulitnya saja, tapi isinya ternyata nanti malah tidak Islami kan gitu. Kemudian inklusif, lebih terbuka inklusif itu ya. Inklusif itu terbuka, kalau eksklusif itu tertutup. Jadi Islam ini Islam yang terbuka, moderat, bisa menerima dari pihak manapun, bisa menerima dan bisa diterima dari pihak manapun. Itu Islam yang seperti itu yang dikehendaki oleh Gus Dur. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatannya ya pada pagi menjelang siang hari ini, sudah diperingatkan oleh Mbak Dina tadi ya. Terima kasih Mbak Dina. Silakan kalau nanti ada pertanyaan ya yang perlu mau disampaikan. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syamsul Arifin. Baik, acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand serta mengaktifkan kamera dan audio. Kemudian bagi yang terkendala jaringan bisa menulis pertanyaan di room chat Zoom. Silahkan bagi teman-teman yang bisa menulis pertanyaan di kolom Zoom atau bisa mengaktifkan audio dan kameranya ya. Kayaknya sudah jelas semua, Mbak. Silakan. Silakan ya. Apa namanya? Memunculkan jiwa kritis ya. Biasanya kalau di kelas-kelas kan pada bertanya. Iya, izin bertanya, Pak. Ya, lewat moderator dulu ya. Silakan. Begini, kan jika kita meneliti hal-hal yang baru, tentu banyak kendala-kendalanya tuh, Pak. Seperti
referensi yang kurang, terus juga pembacaan dari peneliti juga masih sangat kurang gitu. Nah, itu gimana cara mengatasi hal-hal itu? Karena yang saya temukan banyak dari peneliti itu ya terkadang kurang memahami apa yang ditelitinya gitu, Pak. Kayak yang tadi cryptocurrency kan memang itu sangat baru dan itu kadang-kadang juga dari bacaan yang satu dengan bacaan yang lain itu kan beda gitu, Pak. Cara memilihnya itu juga yang mana agar bisa masuk ke tema artikel yang kita buat seperti itu. Terima kasih. Gimana Mbak Moderator? Di pertanyaan atau tidak? Baik, Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lainnya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan yang tadi ya, Mas. Apa tadi? Bagus ya. Pertanyaan tentang referensi ya. Kalau sesuatu yang baru itu memang ini ya, untuk referensi itu biasanya memang masih minim. Terutama misalkan kaitannya tadi cryptocurrency. Kalau dari saya ya, kalau misalkan kita tidak menemukan referensi yang berbahasa Indonesia, ya, itu kita mau harus mencari referensi yang dari luar negeri. Karena misalkan kalau cryptocurrency kan ini sudah mendunia, ya, artinya di negara-negara sudah internasional lah ya, sudah level internasional penggunanya seperti itu. Maka tentunya penelitian-penelitiannya juga pastinya ada. Nah, kalau saya punya literatur dari luar negeri, bahkan bagian besar itu dari luar negeri, jurnal-jurnal dari luar negeri. Itu kalau kaitannya dengan kripto tadi ya. Kemudian kaitannya dengan pemahaman. Ya tentunya kita harus punya pemahaman awal dulu ya. Kalau kita tidak punya, belum punya pemahaman apapun, biasanya bahasanya nol putul lah ya. Itu ya akan repot juga. Jadi memang kita nyicil membaca dulu itu. Jadi kalau dari saya itu biasanya kalau referensi yang dari berbahasa Inggris itu ya di luar negeri itu saya mainnya kata kunci gitu ya. Misalkan kripto, terus kita hubungkan dengan apa? Misalkan tentang syariah. Nanti kita akan banyak menemukan di sana. Ya. Misalkan dari satu referensi kita sudah dapat ya, misalkan sudah dapat berbahasa Inggris. Kemudian dari satu referensi itu kan ada pustakanya. Nah, di daftar pustaka itu kan pasti berkaitan dengan artikel yang kita baca pertama itu tadi. Kalau saya metodenya seperti itu, ya Mas. Jadi tidak mungkin isu-isu yang muncul yang ada. Kecuali kalau memang benar-benar baru banget ya. Kalau baru banget ya itu mungkin belum ada tulisan. Tapi kalau sudah berjalan misalkan 3 tahun lah katakanlah ya, 3 tahun atau sudah 5 tahun, apalagi kalau kripto itu kan mulainya 2008 sebetulnya. Bukan tapi sudah agak lama kalau dari sisi penggunaannya ya. Tapi
kalau gunanya yang gunanya. Nah, itu dari referensi luar negeri ya berbahasa Inggris. Ya kalau kita kesulitan mengartikan ya ada Google Translate gitu ya. Saya menggunakan itu. Tetapi kalau misalkan memang masih terkendala, misalkan kayak ini, dulu teman saya itu ya pas S2 itu mau meneliti tentang techfin atau ini ya fintech ya. Fintech itu financial technology itu, fintech atau techfin. Itu dia juga kesulitan gitu ya, mencari referensi. Terus pada akhirnya dia ganti judul seperti itu. Jadi memang kalau memang itu sudah mentok ya kita mana lagi gitu. Tetapi kalau kita bisa cari yang berbahasa Inggris, kita cari saja dulu gitu ya. Cari yang berbahasa Inggris. Kalau masih misalkan kalau bahasa Inggris kok berat ya gitu. Kalau cari bahasa Indonesia nggak nemu, ya itu gimana lagi ya. Seharusnya memang kalau memang kita memang benar-benar niat ingin meneliti satu kasus, gitu ya, kita harus punya keyakinan kuat bahwa yang kita teliti ini masih novelty-nya masih tinggi gitu atau si kebaruannya masih ada. Kita punya keyakinan kuat. Insya Allah nanti kita kalau mau mencari tahu, kita akan menemukan. Ya, kalau dari saya seperti itu sih Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Terkait tadi yang Bapak bilang itu tadi ada kebaruan itu, kalau seandainya kita melakukan penelitian dan mengangkat judul atau isu yang sama, kita penelitiannya itu beda tempat, Pak, itu apakah bisa dikatakan? Terima kasih Pak. Oh ya, nggak lupa menyebut ya, maksudnya kebaruan itu bisa yang pertama kan isunya beda. Kalau tema atau isu itu kalau berbeda sama sekali malah nanti kita nggak punya referensi ya. Tentunya berbeda dalam ini mungkin itu tadi ya yang saya maksud pendekatan ya metodologinya, kemudian tempat juga ya. Ya. Jadi tempat berbeda itu bisa novelty. Misalkan kita meneliti tentang studi Islam, ya kan? Di Asia Tenggara, ya kan? Atau di Indonesia, nah, itu sudah tidak tepat dan kondisi sosial budayanya juga sudah berbeda. Nah itu bisa dikatakan sebagai novelty juga, Mbak. Bisa dikatakan sebagai novelty karena nanti hasilnya belum tentu akan sama, ya kan? Apalagi tadi misalkan kaitannya budaya yang berbeda itu kan nanti sudah munculnya sudah berbeda. Kalau misalkan kayak kuantitatif, kita menggunakan metode yang sama, tetapi kita terapkan kepada wilayah berbeda. Itu bisa hasilnya nanti berbeda, temuan yang baru. Kalau misalkan temuannya hasilnya kok sama, ya berarti karakteristik dari dua wilayah itu berarti sama. Gitu ya. Ya, iya Pak, terima kasih Pak. Mbak moderator silakan dipimpin untuk Baik, sesi tanya. teman-teman, silakan bisa bertanya ya, bisa lewat chat Zoom ataupun bisa mengaktifkan kamera dan audionya.
Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan Mbak. Di sini kan ada jenis-jenis karya tulis ilmunya itu ada makalah, work paper, dan paper. Itu bedanya gimana ya Pak? Dari perbedaan ketiga itu Pak. Terima kasih. Makalah, kemudian apa, Mbak? Work paper sama paper Pak. Oh ya, kalau makalah itu biasanya ini ya, luas, yang dibahas itu bisa lebih luas dari yang dua tadi, yang apa, work paper dan paper. Kalau work paper atau kertas kerja itu biasanya kayak di perusahaan-perusahaan seperti itu Mbak. Kalau misalkan kayak audit gitu ya, ada audit, nah itu biasanya ada work paper-nya ya, yang itu berbasis data kan, itu ada datanya, ada penjelasannya, tetapi itu lebih singkat daripada yang makalah. Pun juga misalkan yang paper ya, paper itu bisa berupa ringkasan dari masalah yang itu lebih banyak berisi data-data seperti itu ya, data-data, terus kemudian pembahasannya jadi lebih singkat daripada yang makalah. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi keduanya itu lebih ringkas dari makalah, tapi bisa juga lebih detail dari sisi data kayak gitu. Ya Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Mbak Moderator, apakah boleh? Ya Mas, silakan. Ya Mbak, terkait tadi yang judul yang menyebutkan tempat penelitiannya itu di mana, misal di Indonesia, di Asia Tenggara atau dimanapun gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan tempatnya itu di dalam diisi jurnal itu Pak. Apakah seperti itu apa tidak apa-apa Pak? Apakah harus di judul itu dicantumkan apa tidak? Terima kasih. Mungkin Mbak Amelia bisa disampaikan lagi tadi gimana pertanyaannya. Pak, suaranya tidak kedengaran. Nggak kedengeran? Udah. Tadi mungkin dari Mas Bagus bisa diulang lagi, tadi belum jelas ya untuk ini. Ya, Pak. Jadi gini Pak, terkait judul jurnal itu apakah harus dicantumkan tempat misal Indonesia atau Asia Tenggara atau dimanapun gitu. Oh ya. Tapi kan terkadang saya juga menemukan jurnal yang nggak di judulnya itu nggak dicantumkan tempatnya, tapi di dalamnya itu ada. Oke, terima kasih. Oke. Biasanya ya untuk penulisan nama wilayah tempat itu ada yang tidak menuliskan, tetapi di dalamnya dituliskan. Terus kemudian ada yang menuliskan bahkan itu detail sekali ya. Kalau kayak jurnal saya tadi yang artikel saya yang ada evidence from Indonesia, kayak gitu berarti kan bukti dari Indonesia ya yang berkaitan dengan misalkan tadi berkaitan dengan volatilitas dan kinerja portofolio. Berarti biasanya kalau disebutkan itu berarti dia mengambil referensi gitu, atau ada kasus lain yang sama di wilayah lain. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan tidak disebutkan, itu biasanya ya
apa ya? Ya itu biasanya dari penulis ada pertimbangan tersendiri ya, ketika tidak menyebutkan nama wilayahnya berarti anggapannya mungkin itu biasanya lokal, misalkan di Indonesia. Kita menulis di jurnal di Indonesia berbahasa Indonesia. Berarti kan audiens kita itu kan sebagian besar pastilah orang Indonesia kan gitu. Berarti tanpa kita menyebutkan nama wilayah itu orang-orang akan tahu bahwa kita meneliti di Indonesia. Gitu ya. Kecuali kalau misalkan tulisan kita itu berbahasa Indonesia, tetapi ternyata penelitian kita itu tidak hanya di Indonesia, misalkan di Asia Tenggara. Nah itu kalau tidak disebutkan kan nanti akan mispersepsi. Orang mengiranya ini pasti di wilayah Indonesia, ternyata tidak. Itu berarti wajib ya, memang harus dicantumkan. Itu ya Mas ya. Jadi artinya itu bisa audiens juga sih. Maksudnya kita harus nanti audiens kita siapa. Kan tulisan saya di jurnal tadi kan banyak yang mengakses dari luar negeri juga. Nyatanya kemarin saya lihat disitasi oleh jurnal di Emerald itu, tulisan di jurnal Emerald. Itu berarti kita harusnya mencantumkan. Oh ini ternyata penelitian yang ada di Indonesia. Makanya saya tulis evidence from Indonesia. Jadi untuk konfirmasi saja, untuk menginformasikan. Kalau lebih baik ya seharusnya ditulis ya. Lebih baiknya ditulis. Gitu. Meskipun tidak harus detail. Agar lebih informatif saja sih menurut saya. Itu Mas ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa aktifkan kamera dan audionya atau bisa menulis pertanyaan di room chat Zoom. Baik, berhubung tidak ada yang bertanya lagi, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan materi kajian 2 Cikres pada hari ini. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah dengan mengutamakan aspek rasionalitas atau bisa dinalar oleh manusia, serta mengusung permasalahan atau berita terkait objek-objek yang faktual. Manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, memelatih kemampuan membaca yang efektif. Yang kedua, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang ketiga, pengenalan sebagai bahan acuan penelitian. Yang keempat, peningkatan pengorganisasian
Yang kelima, melatih penggabungan hasil bacaan dari berbagai sumber. Adapun struktur dari karya tulis ilmiah yaitu yang pertama halaman judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Adapun karya tulis dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yaitu Islamku Islam, Anda Islam kita. Baik, acara berikutnya adalah closing statement oleh pemateri. Silakan Bapak Samsul Arifin. Oke. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya dari teman-teman di KRES sudah mengadakan acara ini, ya, kajian rutin. Ini menurut saya ya apa ya, menunjang gitu ya, menunjang apa yang menjadi semangat dari di KRES, yaitu semangat untuk meneliti kan gitu ya, penelitian. Dari saya terkait dengan penelitian ini, ya nggak hanya penelitian ya, karya tulis ya. Kalian misalkan ingin mengasah kemampuan itu dari nggak harus berangkat dari penelitian ilmiah dulu, tapi bisa berangkat dari mencintai menulis, itu penting ya. Jadi misalkan kalian punya ide-ide apa, terserah, entah itu ilmiah, entah itu imajinasi kalian, itu tulis saja ya. Saya sebetulnya banyak tulisan-tulisan terutama yang entah itu fiksi ataupun non fiksi gitu ya. Entah itu berangkat dari imajinasi ataupun apa namanya, berangkat dari bacaan-bacaan yang saya baca ya, buku-buku yang saya baca itu saya tulis kayak gitu. Cuman karena dulu kan saya juga sudah mulai main Facebook itu 2009, udah lama ya. Jadi tulisan-tulisan saya itu saya taruh di catatan Facebook. Dulu itu ada menu catatan Facebook itu saya nulis di situ. Banyak, ada puluhan. Campur-campur. Tapi sayangnya sekarang malah ternyata menu itu dihapus. Ya. Dan saya banyak kehilangan tulisan saya di sana. Ya. Ya itu tadi ya, intinya kita tidak harus berangkat dari sesuatu yang ilmiah dulu, tetapi berangkat untuk menumbuhkan hobi menulis. Gimana caranya kita itu bisa menulis sesuatu? Yaitu dengan membaca, ya, otomatis gitu ya. Tapi tanpa membaca pun, Kak, saya kira itu cuman nanti tulisan kalian akan kurang. Itu biasanya kalau kita baca, terus kemudian kita menulis, itu biasanya kita menulis apa yang kita pernah baca. Kayak gitu, biasanya kita mengingat-ingat lah. Itu ya. Dari saya mungkin itu. Jadi jangan pernah apa ya, menyurutkan keinginan kalian untuk menulis. Jadi terus diasah kemampuan menulis kalian. Ya insya Allah nanti kalian akan bisa menulis, entah itu karya tulis yang bersifat ilmiah, ataupun mungkin kalau misalkan ada yang punya hobi yang fiksi juga itu bisa dikembangkan. Saya kira itu ya, perbanyak membaca agar kita bisa menulis secara bagus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul Arifin sudah menyampaikan closing statement-nya. Baik teman-teman, sebelum acara kajian ini berakhir, mari kita adakan sesi foto bersama ya. Teman-teman bisa aktifkan kameranya. Saya pakai apa, nggak bawa background, Mbak? Nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Silakan bisa aktifkan kameranya. Silakan diaktifkan biar saya
tahu semua ini wajah-wajah yang suka menulis ini. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk teman-teman bisa salam literasi ya. Gimana itu? Oh, gini. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengaktifkan kameranya. Kemudian sesi selanjutnya adalah penutup. Alangkah baiknya jika kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta kajian yang ikut berpartisipasi dalam kajian 2 3 kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila saat penyampaian kata terdapat kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Sampai jumpa di kantin Dikres selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ya? Saya live dulu ya. Ya, Ya, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.